Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Selamat siang. Apakah hari ini Ibu sedang tidak sibuk? Tidak Bu, kebetulan hari ini saya sedang melaksanakan piket di sekolah. Oke, saya minta waktunya sebentar Bu. Kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Gilang. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari kegiatan supervisi akademik di sekolah itu ada 3, yaitu untuk pengembangan profesionalisme, penumbuhan motivasi, dan pengendalian mutu. Jadi, apa nih Bu harapan Ibu setelah pembicaraan kita hari ini? Harapan saya dari perbincangan kita kali ini, saya ingin bertukar pikiran, bertukar pendapat terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan observasi nanti. Salah satu tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan profesionalisme, yaitu berkaitan dengan 4 kompetensi yang harus dikuasai guru, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dari 4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Gilang lebih kembangkan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, saya ingin bertukar pikiran, pendapat terkait pembelajaran. Jadi, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan adalah kompetensi profesional. Baik Bu, tujuan awal percakapan kita kali ini yaitu untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan profesionalisme guru. Khususnya di sini Ibu Gilang. Di kegiatan praobservasi ini, saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan observasi nanti? Persiapan yang sudah saya lakukan terkait dengan kegiatan observasi nanti, saya sudah menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, LKPD, soal evaluasi, penilaian, dan media pembelajaran. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu. Apa materi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi? Pada kegiatan observasi nanti, saya mengambil materi keliling dan luas lingkaran dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menghitung luas dan keliling lingkaran, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bangun datar lingkaran. Lalu apa area pengembangan yang hendak dicapai pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu susun? Untuk area pengembangannya, saya ingin meningkatkan kemampuan memahami karakteristik murid, supaya pembelajaran yang akan saya laksanakan mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan murid. Tadi Ibu mengatakan ingin mengembangkan kemampuan memahami karakteristik murid. Menurut pengamatan Ibu, bagaimana karakteristik murid yang ada di kelas Ibu? Karakteristik murid yang ada di kelas tentunya beragam. Kemampuan murid berbeda-beda dalam memahami materi, ada yang mudah dan ada juga yang sulit. Sehingga dalam pelaksanaannya terkadang kita diuji kesabaran, murid juga merasa kesal karena sulit memahami pembelajaran. Oke Bu, saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin mengembangkan kemampuan mengajar. Selain itu, Ibu juga ingin mengembangkan sosial emosional dalam menghadapi karakteristik murid yang beragam. Lalu, strategi apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut? Strategi yang saya siapkan di awal pembelajaran, saya melakukan teknik stop untuk menstabilkan sosial emosional sehingga murid lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian, dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar dan profil pelajar murid. Luar biasa ya Ibu mempersiapkan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid. Lalu media apa yang akan Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan pada kegiatan observasi nanti adalah video pembelajaran, kemudian LKPD yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Hebat sekali ya Bu mempersiapkan media yang lengkap yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengenai penilaian Ibu,
Penilaian apa saja yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Penilaian yang akan saya lakukan nanti, yang pertama itu adalah assessment for learning. Kemudian penilaian sikap, di mana selama observasi terhadap sikap komitmen peserta didik selama proses pembelajaran, mengumpulkan LKPD secara individu, kerjasama dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemudian assessment as learning. Dan yang terakhir penilaian pengetahuan, menunjukkan pengetahuan secara tertulis dalam soal latihan mandiri maupun kolaborasi dalam kelompok. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu, apa ukuran sukses dari semua strategi yang sudah Ibu susun agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam? Menurut saya, ukuran suksesnya yaitu ketika saya berhasil melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kemampuan murid meningkat dalam memahami materi yang disampaikan. Terutama pada materi kali ini, yaitu siswa dapat menghitung luas dan keliling lingkaran. Kalau berkenan memberi nilai untuk diri sendiri, kompetensi pedagogik khususnya pada aspek memahami karakteristik murid dari nilai 1 sampai 10, saat ini Ibu berada di angka berapa? Angka 7. Angka 7 ya. Nah, nanti setelah disupervisi, Ibu inginnya ada nilai berapa? Di angka berapa nilainya? Semoga meningkat 8, kalau bisa 9. Ya, bagus ya Bu. Kapan saya bisa melaksanakan kegiatan observasi di kelas Ibu? Besok bisa Bu, hari Rabu. Besok kebetulan ada mata pelajaran matematika di kelas saya. Jadi besok saya bisa melaksanakan kegiatan observasi dan bersama Ibu. Iya. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam proses kegiatan observasi nanti? Yang dapat membantu saya tentunya semua rekan saya bisa membantu saya. Insya Allah ya Bu, tentunya dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Semoga dalam kegiatan observasi nanti harapan Ibu dapat tercapai dan Ibu dapat menerapkan semua yang sudah Ibu rencanakan. Pada saat observasi, saya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu bersama anak-anak. Dan setelah kegiatan observasi selesai, mungkin percakapan kita sampai di sini saja ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti dalam pelaksanaannya ada dalam kelancaran dan Ibu beserta anak-anak ada dalam kesehatan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.